Setelah mengunjungi 7 kabupaten se-Papua Barat dari tanggal 24 Agustus hingga 18 September 2023, tim gugus tugas kemiskinan ekstrim dan penanganan stunting Papua Barat dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Hasilnya, kendala dan juga masalah tidak jauh berbeda antara kabupaten yang satu dengan yang lain. Ketua tim gugus tugas penanganan stunting dan juga kemiskinan ekstrim di Papua Barat, Juliana Antoneta Maitimu, mengatakan masalah yang dihadapi semua kabupaten sama, yaitu pola asuh, koordinasi antara sektor. Diharapkan ego semua sektor perangkat daerah harus dihilangkan, agar penanganan stunting dan juga kemiskinan ekstrim dapat dilaksanakan bersama. Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi di 7 kabupaten, dan hari ini kita hari terakhir untuk kabupaten yang terakhir juga di Manokwari Selatan. Rata-rata persoalan yang kita dapati di kabupaten semua hampir sama. Yang pertama itu ada masalah pola asuh. Kemudian perlu ada peningkatan koordinasi antar sektor, jadi pimpinan OPD. Jadi kita harus hilangkan ego sektoral untuk melakukan penanganan stunting. Kemudian juga ada tadi dari percakapan di Pansel tadi, perlu ada peningkatan sinergitas antar OPD, kemudian sinergitas harmonisasi untuk anggaran, agar tidak ada yang double penanganan tapi juga ada yang lakukan double tapi yang lain tidak tertangani, maksudnya supaya semuanya tertangani secara terkoordinir dan baik gitu. Nah, kalau bilang masalah di semua kabupaten hampir sama. Cuman menurut kami yang menarik itu perlu ada penanganan stunting dengan sistem keroyokan. Artinya Pemda tidak sendiri, harus mengikutkan elemen yang lain agar penanganan stunting ini juga lebih cepat dan lebih terkoordinir baik. Dari sisi kita Pemda Provinsi, Satgas Provinsi, kami mulai melakukan upaya keroyokan ini. Jadi kalau turun ke kabupaten tidak hanya satu OPD atau hanya Satgas, tapi kami mengkoordinir beberapa OPD yang akan turun seperti untuk bantuan-bantuan. Hari ini contoh ada dari Dinas Ketahanan Pangan, kemudian juga ada dana orang tua asuh dari OPD, dari pengadaan barang dan jasa untuk tahap kedua, kemudian juga dari penanaman modal dan PTSP tahap kedua, dan tahap pertama itu Dinas Pemuda dan Olahraga. Nah, dari Satgas Provinsi juga memberikan bantuan bahan makanan, bahan makanan bergizi, karena kami pikir bukan hanya dana, tapi kita perlu mendorong dengan bantuan susu, kacang hijau, telur, agar lebih mempercepat penanganan stunting. Ibu, terkait dengan Saat ini prevalensi stunting Papua Barat berada di angka 15,17%. Ketua Satgas optimis dalam 3 bulan angka tersebut akan turun di bawah 14%. Untuk itu diharapkan semua stakeholder saat ini harus duduk bersama untuk mengharmonisasikan bantuan sehingga pelaksanaan tepat sasaran dan tidak bertumpuk pada satu tujuan. Nasional 14, kita berharap sih kita di bawah angka 14. sekarang sudah berapa? Sekarang 15,70. Dengan optimis turun Bu dalam 3 bulan. Kita optimis. Nah, Sekitar berapa Bu? Mungkin sekitar 14 ke bawah. Salah satunya setelah kita ke 7 kabupaten, dari hasil evaluasi survei kesehatan Indonesia, hanya ada 2 kabupaten yang hasil survei itu kedapatan ada anak stunting di beberapa blok sensus, tapi yang lain tuh pada tidak gitu. Menurut kami ini sebuah berita yang baik, mudah-mudahan prevalensi bisa turun. Saran untuk kabupaten yang prevalensinya masih tinggi. Pertama, mereka harus kerja bersama nih, tidak bisa sendiri-sendiri. Mengharmonisasikan bantuan, duduk bersama, jadi dana tuh benar-benar maksimal, memberikan bantuan juga tepat sasaran, begitu. Ibu, nanti hasil SKI survei kesehatan Indonesia ini apakah ada? Diharapkan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim harus menjadi masalah serius yang dikerjakan bersama.
agar semuanya dapat selesai sesuai dengan target yang ditetapkan. Tim Liputan, Kabar Nusantara melaporkan.